Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam teorema limit ya. Nah, teorema limit karena ini adalah sangat penting untuk mengetahui bagaimana ya limit itu dioperasikan bila berhadapan dengan fungsi. Contoh, yang pertama adalah kalau bertemu dengan limit X menuju C dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Ya, limit 5 ya 5, limit 7 ya 7, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, limit X menuju C dari suatu fungsi, awal mula langsung ganti saja ya, X-nya dengan C. Jadi FC sebagaimana tadi ya, mendekati FC. Oke. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati C, kemudian ada konstanta, tapi di sini posisinya koefisien fx, maka ya k-nya bisa diabaikan, tidak usah dilimitkan karena sifat dari sini limit x mendekati C fx. Jadi si koefisiennya dikeluarkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, adalah limit x mendekati C, di mana kalau bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan, fungsinya penjumlahan atau pengurangan ya, maka boleh masing-masing suku dilimitkan ya. Jadi limit X mendekati C fx tambah kurang, begitu, limit X mendekati C gx, gitu ya. Itu sifat keempat. Nah, termasuk juga sifat yang kelima adalah kalau bentuknya perkalian ternyata sama saja. Ya, fx kali gx, maka boleh saja ya masing-masing faktor itu dilimitkan ya. Limit x mendekati C fx dikali limit x mendekati C gx, gitu. Tidak hanya perkalian, ternyata bentuk pembagian pun sama ya. Limit x mendekati C dari fx bagi gx, maka ya boleh kamu limitkan satu persatu penyebut dan pembilangnya. Pembilangnya dulu baru penyebutnya ya. Jadi sah-sah saja, begitu ya. Kemudian gimana kalau bentuknya melibatkan bentuk pangkat? Ya, bentuk pangkat. Ketujuh. Limit x mendekati C sebuah fungsi fx pangkat n, maka pangkat ini boleh dikeluarkan. Jadi hitung dulu nilai limit x fx di mana x mendekati C, lalu baru dipangkatkan. Begitu ya. Nah, sifat pangkat ini juga sama dengan sifat akar pangkat. Yang kedelapan, limit x mendekati C n akar pangkat n dari fx dengan syarat si fx-nya ini hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ini adalah akar pangkat n. Nah, limitnya ada di dalam akar pangkat. Limit x mendekati C dari fx. Oke, ini sifat-sifat penting dari limit. Ya, walaupun nanti ketika kita sudah mengerjakan soal, maka sah-sah saja kita langsung mengerjakan tanpa misalnya langsung menggunakan sifat karena sudah TST ya, tahu sama tahu ya. Kita lihat sekarang contoh soalnya. Dalam soal dinyatakan jika limit x mendekati C fx nilainya sama dengan 4, kemudian limit x mendekati C dari gx nilainya sama dengan min 2, berapakah nilai limit x mendekati C 8fx ditambah 3gx pangkat 3 dibagi fx kali gx ya.
Ini kita bisa menggunakan sifat-sifat limit ya. Nah, pertama pembagian. Ya, pembagian berarti bisa kita kerjakan limit atas dengan limit bawah. Yang kedua, bila yang di sini bentuknya adalah suku, maka boleh kita kerjakan limit, 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 limit. Semuanya dilimitkan. Pangkatnya boleh dikeluarkan. Jadi karena kita punya modal ini saja, maka ini bisa kita nyatakan begini. Perhatikan, 8 kali limit. Ini langsung ya, X mendekati C Fx. Supaya langsung bisa kita susi-susikan. Ini, masuk sini. Ini tambah 3, koefisien. Sifat yang mana? Sifat yang ketiga. Ya, limit X mendekati C, Gx. Ya, pangkat 3. Pangkatnya di luar. Sifat yang mana? Sifat yang nomor 7. Ya, dibagi ya, limit X mendekati C Fx dikali limit X mendekati C Gx. Gitu. Tinggal substitusi. Limit Fx-nya adalah 4, berarti 8 kali 4 ditambah 3 kali limit Gx-nya adalah min 2. Min 2 pangkat 3 dibagi dengan limit Fx-nya tadi 4 dikali limit Gx-nya adalah min 2. Ya, kita hitung di sini min 2 pangkat 3 min 8 kali 3 min 2 4. Kita punya 32 dikurangi 24 dibagi minus 8, kita punya 8 dibagi minus 8, hasilnya minus 1. Ini dia penggunaan sifat. Baik adik-adik semua, nanti penggunaan sifat akan banyak diulang ketika kita menentukan nilai dari suatu limit. Nah, lalu bagaimana cara menentukan nilai suatu limit? Oke, yang pertama, kamu substitusikan dulu. Langsung. Apakah ada nilainya atau tidak? Ya, sebagai contoh, kita akan bahas soal berapakah nilai limit suatu fungsi X mendekati 2 dari 5X kuadrat dikurangi 2X tambah 2. Ya, itu fungsinya. Maka substitusikan dulu. Ini boleh saja kamu tulis limit, 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 cuma agak lama. Maka tidak masalah kita gunakan sifat nomor 2. X mendekati CFX, FC. Ya, oke. Berarti kita substitusikan 5 kali 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 2. Hasilnya di sini 4 kali 5, 20. Dikurangi 4, ditambah 2, 20. Nanti dikurangi 2, hasilnya 18. Berarti nilai limit X mendekati 2 dari fungsi ini mendekati nilai 18. Itu yang pertama, jadi gampang, langsung dimasukkan. Kemudian ada pertanyaan limit X menuju 0 dari 2 dibagi X kuadrat. Berapa nilainya? Masukkan dulu. 0 kuadrat. 2 bagi 0 kan kalau dalam fungsi tidak ada. Hati-hati. Ini X-nya mendekati 0. Ya. Kalau mendekati 0 berarti bisa dari kanan berarti 0,0001. Dari kiri bisa min 0,000. Gitu ya. Min 0,001 misalnya. Karena di sebelah kiri min, sebelah kanan plus. Apakah limitnya ada? Cek dulu. Kalau minus di pangkat 2 dengan minus di pangkat positif pangkat 2 hasilnya sama. Berarti tidak masalah. Ternyata kalau 2 dibagi bilangan yang mendekati 0, contoh 2 dibagi 0,1, 20. 2 dibagi 0,01, hasilnya 200. Semakin membesar, maka ada lambang bilangan yang menunjukkan bahwa dia terus semakin membesar. Semakin dia mendekati 0, maka nilainya mendekati tak hingga. Ya, tak hingga. Bilangan yang sangat besar, yang sampai sekarang belum terdefinisi. Ya. Tak hingga saja. Ya, oke. Kemudian, contoh soal berikutnya. Limit X mendekati, misalnya, mendekati 3. Minus 2 dibagi X min 3 kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada minus 2 dibagi X dikurangi 3 kuadrat. 3 kurang 3, 0. 0 dipangkat 2. Oke, baik dari kanan dengan dari kiri hasilnya pasti sama. Nah, karena di sini hasilnya 2 dibagi 0 kuadrat adalah tak hingga, karena di sini ada minus, maka jawabannya adalah minus tak hingga. Begitu ya. Hati-hati ketemu soal seperti ini. Kemudian, soal berikutnya adalah limit X mendekati 1, X kuadrat kurang 1 dibagi X tambah 1. Masukkan dulu ya. 1 kuadrat dikurangi 1, 0. 1 tambah 1, 2. 0 dibagi 2, nggak masalah.
hasilnya 0. Ya, nilai 0 di atas tidak masalah. Nah, yang akan menjadi masalah adalah kalau nanti muncul bentuk tak tentu. Nah, ini dia akan menjadi permasalahan dan sering ditanyakan. Apa itu bentuk tak tentu? Bentuk tak tentu adalah bentuk ketika kita substitusikan nilainya, hasilnya adalah pertama 0 bagi 0. Kemudian nanti muncul bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Ya. Kemudian nanti muncul bentuk tak hingga bagi tak hingga. Nanti akan dijelaskan kenapa tak tentu, karena tidak jelas ya. Kemudian ada juga bentuk 0 dikali tak hingga. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain yang tak hingga yang lain tidak dibahas di SMA begitu ya. Nah, sekarang bentuk 0 bagi 0. Kenapa dikatakan tak tentu? Ya, misalnya 0 bagi 0. Anggaplah suatu bilangan 3. 3 kali 0, 0. Ya, kalau saya bilang 2 juga boleh. 2 kali 0 juga 0, berarti nggak jelas berapa bilangannya ya. Apakah 6, 7, 8, banyak sekali bilangan yang memenuhi. Nah, makanya karena dia tak jelas, kita coba perjelas ya. 0 bagi 0. Nah, bagaimana untuk mengerjakan bentuk 0 per 0? Maka langkah pertama yang akan dibahas video ini adalah langkah faktorisasi, memfaktorkan ya. Setelah kita masukkan nilainya 0 per 0, coba faktorisasi. Sebagai contoh, limit X mendekati 3 dari 2x kuadrat dikurangi 18 dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, ini dia. Ya. Kalau kita substitusikan ke dalam soalnya, 3 kuadrat 9 kali 2 18 kurang 18 adalah 0. Jadi kita punya 0 di atas. 3 kuadrat 9, 9 dikurangi 6, 3 kurangi 3 juga 0. 0 per 0. Nah, maka langkah yang pertama adalah faktorisasi. Bagaimana cara mudah memfaktorkan? Ya seperti biasa lah ya. Nah, kalau ini berarti kalau ada angka 2 dengan 18 masih bisa kita keluarkan. Ya, sehingga ini bisa ditulis menjadi limit ya X mendekati 3 dari 2-nya kita keluarkan dari X kuadrat dikurangi 9. Nah, supaya jadi lebih jelas begitu. Yang bawah biarkan dulu. Nah, perhatikan adik-adik. 0 bagi 0. Yang akan kamu lakukan dengan faktorisasi dan tujuan dari faktorisasi adalah membuang pembuat nolnya. Membuang pembuat nolnya atau kakak bilang penyakitnya. Penyakit dalam limitnya yaitu si pembuat nolnya itu. Bagaimana menentukan penyakit? Sebenarnya mudah. Kalau X-nya menuju 3, maka penyakitnya itu adalah X min 3. Karena 3 kurang 3, 0. Atau bisa jadi akar X dikurangi akar 3. Itu juga 0. Atau kalau saya kuadratkan X kuadrat kurang 9. Itu juga 0. Ya kan? Kalau kita masukkan 3-nya. 3 kuadrat dikurangi 9. Maka yang penting adalah ya, untuk memudahkan kalian dalam mencari bentuk-bentuk seperti ini, supernya adalah hadirkan penyakitnya dulu. X menuju 3. X min 3. X min 3. X dikurangi 3 dengan X dikurangi 3. Itu penyakitnya. Nanti akan kita coret. Tapi jangan dicoret dulu ya. Karena di sini ada angka 2, maka angka 2 ini sesuai dengan aturan atau teorema limit ini, koefisien bisa kita keluarkan. 2-nya di sini. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang X kuadrat dikurangi 9, maka X kuadrat X kali X. Gitu gampangnya. Min 9 min 3 kali plus 3. Kan gitu ya. Faktorisasi juga kan? Oke. Yang ini pun sama. X kuadrat X kali X. Lihat ujungnya. Min 3 kali plus 1. Nah, gitu. Ya, teknik faktorisasi. Nah, kita lihat. Ya, kita coret nih. Ces. Boleh dicoret? Boleh. Karena sama atas dengan bawah. Karena hakikatnya ini bukan 0 dengan 0 sebenarnya. Karena mendekati 0 dan mendekati 0, maka boleh dicoret. Nah, kita masukkan sekarang 3. Ingat, di sini ada angka 2. Ya, 2 dikali. Kita masukkan sekarang 3-nya. 3 tambah 3, 6. Dibagi 3 ditambah 1, 4. Ya, jadi kita punya 12 dibagi 4, nilainya sama dengan 3. Artinya, nilai limit dari 2x kuadrat dikurangi 18, dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, nilainya mendekati 3. Oke? Tetap semangat.